Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Come on, setiap tangan terangkat. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati. Kamu dengan iman katakan, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Come on, we sing. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, kami menyembah-Mu pada pagi hari ini karena Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. When we sing, Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Come on, sama-sama sembah Tuhan pagi hari ini. Dia Tuhan yang layak dipuji. Dia gak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Dia selalu setia, pertolongannya tepat waktu. Dia pernah menolong kita dan Dia masih sanggup untuk bisa menolong kita. Dia Tuhan yang gak pernah ingkar janjinya. Come on, begin to worship Him, begin to lift Him up in this place. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Kristus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di
menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
Shalom, selamat tahun baru untuk semua keluarga HCC dimanapun saudara berada. Saya percaya saudara diberkati, saudara sehat, bahagia bersama dengan keluarga saudara di tahun yang baru ini. Saudara, tentunya setiap kita punya harapan, punya doa agar di tahun ini kita menikmati berkat yang terbaik, tuaian berkat yang luar biasa di kehidupan kita. Sama seperti juga seorang petani yang menanam padi ini, saudara. Mereka pasti mengharapkan nanti akan menuai hasil yang terbaik, menuai berkat yang terbaik, saudara. Tetapi kalau mereka ingin menuai hasil yang terbaik, maka mereka harus menanam benih yang terbaik dengan cara yang benar juga, agar mereka bisa menuai hasil yang terbaik. Maka benarlah firman Tuhan berkata bahwa apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kita tabur yang baik dan luar biasa, kita akan menuai yang baik dan luar biasa. Saya mengajak kita semua di awal tahun ini untuk memberikan persembahan sulung, benih awal tahun yang terbaik untuk Tuhan, agar kita akan menikmati hasil yang terbaik dan lewat semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan sulung yang terbaik di awal tahun ini, maka Bapak Ibu Saudara dapat transfer persembahan sulung di nomor rekening ini, di nomor rekening khusus yang hanya saya buka selama bulan Januari ini. Dan bila Bapak Ibu Saudara datang di gereja dan ingin memberikan langsung, maka ada amplop persembahan sulung yang dapat saudara terima di gereja. Dan saya berdoa agar saudara memberi dengan sukacita, bukan tentang besar atau kecilnya, tapi memberi dengan rasa syukur, memberi karena mengasihi Tuhan, memberi karena benar-benar mencintai Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya benih terbaik yang saudara berikan dengan cara yang benar, dengan hati yang penuh sukacita, maka itu akan mendatangkan berkat besar bagi hidup saudara. Kau akan menuai hal yang luar biasa baik di tahun ini, dan kehidupan kita mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan dalam Yehezkiel pasal 44 ayat yang ke-30 berkata, "Dan yang terbaik dari buah sulung apapun dan segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam. Juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kau berikan kepada imam, supaya rumah-rumahmu mendapat berkat." Doa saya, setiap kita menuai yang terbaik di tahun ini, kebahagiaan, kemurahan, kebaikan, berkat Tuhan yang luar biasa. Selamat memberi, memberilah dengan sukacita, dan akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali bersama-sama di ibadah yang ketiga sore hari ini. Saya percaya semua Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, yang tersebar di berbagai kota, yang ada di kota Palu, yang ada di kota Luwuk, yang ada di Makassar, yang ada di Surabaya, yang ada di Jakarta, yang ada di Tentena, yang ada di Morowali, bahkan ada di Papua, bahkan semua Bapak Ibu yang dengan setia menyaksikan tayangan ini, saya percaya semua kita sudah mempersiapkan hati pikiran kita untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, sebab kita sungguh meyakini bahwa dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Dalam hadirat Tuhan ada pengharapan, dalam hadirat Tuhan ada sukacita, dan dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Katakan amin. Mari sama-sama siapkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam ibadah. Saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami sungguh bersukacita saat ini Tuhan, sebab oleh anugerah Tuhan, oleh kasih setia Tuhan, kami boleh menginjakan kaki kami di minggu ketiga di tahun ini. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Kami sungguh bersukacita sebab ada waktu, ada kesempatan bagi kami untuk kembali bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami untuk memuji menyembah Tuhan. Sebab kami percaya dimanapun kami ada Tuhan, kami menyaksikan tayangan ini, di situ Tuhan hadir. Roh Kudus, Engkau berkarya dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar setiap kami jemaat Tuhan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami. Kami siap memuji, menyembah Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama katakan pujian ini. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Sebab Engkau mulia Tuhan. Haleluya. Biarkan kami mengangkat tangan kami untuk meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. Biar saudara katakan. To God be the glory for the thing He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Wow, wow, mulia nama-Mu. Wow, wow, mulia nama-Mu. Wow, wow, mulia nama-Mu. Wow, wow, mulia nama-Mu. Haleluya. Sebab Engkau termulia di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Kau indah Bapa. Kemanakah hati kami akan pergi selain di hadirat-Mu Tuhan, selain di tahta kudus-Mu Tuhan.
pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Tak terselami kebaikanmu, Tuhan, sebab kau indah. Kau berharga, Tuhan, dan ini hati kami
meninggikan Engkau, sebab kesetiaan-Mu tak pernah berkesudahan. Ini hati kami sembah Kau Raja. Oh, haleluya, haleluya, kibiarlah bayarlah-Mu. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu tak pernah berkesudahan, sebab Engkau setia Tuhan. Penyertaan-Mu bagi kami dulu hingga saat ini Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya tak pernah berubah Tuhan. Biarkan kami meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Tak ada satupun yang dapat pisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Bapa yang tahu dan mengerti anak-anaknya. Haleluya. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Sama-sama katakan, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidup kami Tuhan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku.
berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi, oh, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang luar biasa. Kami mendapatkan kekuatan yang baru. Dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Dalam hadirat Tuhan ada pengharapan. Dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Biar setiap kami jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini terus tekun untuk mencari Engkau, terus tekun untuk memuji menyembah Engkau, sebab kami meyakini dalam pujian penyembahan ada kuasa yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, pada kesempatan saat ini kami bersama-sama menaikkan syukur dan doa kami di hadapan-Mu untuk anak-anak-Mu yang saat ini berulang tahun. Berdoa untuk saudari Stefani tanggal 12 Januari kemarin, Tuhan tambahkan usia setahun lagi. Bersyukur untuk saudari Amabel tanggal 13 Januari, Tuhan tambahkan usianya. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu
Pastor Johan yang hari ini Tuhan tambahkan usianya setahun lagi. Semua mereka diberkati oleh Tuhan. Umur yang panjang Tuhan limpahkan. Kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan Engkau tambah-tambahkan dalam hidup mereka. Masa depan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan usia yang bertambah semata-mata karena anugerah Tuhan semata. Terima kasih Bapak yang baik. Pada kesempatan saat ini juga Tuhan, kami terus berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Jemaat HCC Palu, jemaat HCC Luwuk, jemaat online yang tersebar di berbagai kota yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, yang ada di Manado, yang ada di Papua, yang ada di Tentena, yang ada di Morowali. Tuhan, bahkan masih banyak jemaat online yang menyaksikan tayangan ini yang tersebar di berbagai kota. Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan dalam nama Yesus. Kemanapun mereka pergi dan berada, kami percaya Engkau senantiasa memproteksi mereka dengan kuasa darah Yesus. Kami tolak sakit penyakit, virus apapun di dalam nama Yesus. Semua jemaat-Mu sehat dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pada saat ini juga kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu bangsa kami semua tetap dalam kendali Tuhan. Kota kami tetap dalam kendali Tuhan. Itulah sebabnya pada saat ini kami hanya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau senantiasa menolong pemerintahan yang ada. Hikmat daripada Tuhan menjadi bagian dalam hidup mereka, sehingga mereka bisa menangani setiap masalah yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Berdoa bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ada di berbagai pelosok Tuhan, yang ada di kota-kota. Biar mereka berikan hikmat, kemampuan. Mereka tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Tetap menjaga kesehatan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sungguh bersuka cita pada hari ini. Sebab kami ada di hadirat Tuhan. Boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar sebuah keluarga HCC yang diberkati Tuhan? Wow, kita ada di tahun yang baru dengan semangat yang baru untuk lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan, beribadah yang lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Nah, video ini saya tujukan untuk setiap keluarga HCC, terutama bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak yang ada di Home Kids yang kita bina bersama-sama di rumah ini, dan juga buat semua volunteer, semua pelayan Tuhan yang ada di gereja ini. Nah, saudara tahu bahwa visi gereja kita adalah menjadi rumah yang relevan dan membawa perubahan bagi generasi. Berbicara mengenai generasi, fokus kita membangun generasi karena gereja kita adalah generational church, artinya gereja dengan lintas generasi. Oleh sebab itu saya sangat memperhatikan bagaimana pelayanan next gen, generasi berikutnya akan bertumbuh dengan kuat di gereja ini. Generasi muda adalah masa depan gereja, generasi muda adalah masa depan kota, mereka adalah bahkan masa depan daripada bangsa ini. Nah, di tahun ini kita dengan visi yang Tuhan berikan buat gereja ini, yaitu level up. Berarti ada sesuatu yang kita tambahkan dalam gereja ini untuk lebih memaksimalkan pelayanan yang ada. Saya sangat terfokus bagaimana generasi di rumah ini dibangun dengan sangat kuat, dimulai dari anak-anak. Nah, sebab itu kita akan mulai sebuah program baru yang namanya CG Kids, yang akan kita bagi dengan 3 kategori usia. Yang pertama, baby, yaitu usia anak 3 sampai 5 tahun. Lalu ada Kids 1 usia 6 sampai 8 tahun atau kelas 1 sampai kelas 3 SD, dan Kids 2 yaitu usia 9 sampai usia 11 tahun atau anak kelas 4 SD sampai dengan kelas 6 SD. Nah, ada 3 kategori itu akan kita bagi, akan kita bangun di tahun ini. Nah, kenapa kita harus mengadakan CG Kids? Kenapa tidak hanya untuk orang dewasa, untuk youth, dan untuk Pro-M juga dan family? Kenapa harus anak-anak juga? Karena ternyata anak-anak perlu kita didik dari awal bagaimana mereka hidup dalam komunitas. Karena saya percaya bahwa pemuritan yang paling efektif, membangun kerohanian yang paling efektif, yaitu melalui komunitas kecil.
melalui sebuah keluarga rohani, yaitu CG atau Connect Group yang kita sebut di rumah ini. Karena proses perubahan hidup dan pertumbuhan rohani yang baik itu terjadi di dalam CG. Apalagi kita memulainya sejak dari usia dini. Kita berikan pengajaran yang kuat kepada mereka sejak mereka dari kecil sampai mereka remaja, bahkan pemuda, bahkan sampai mereka menikah dan punya keluarga di rumah ini. Kerinduan kami adalah membangun sebuah generasi yang cinta akan Tuhan. Saya pernah bilang di khotbah saya, kerinduan saya melihat 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan, melihat bahwa anak-anak yang hari ini kita gembalakan di rumah ini, anak-anak home kids akan bertumbuh jadi orang-orang muda. Mereka punya keluarga-keluarga yang bahagia. Mereka jadi businessman, mereka jadi pekerja, mereka jadi pelayan Tuhan yang sukses dan berhasil. Nah, itu kita mesti mulai dari hari ini. Dari saat ini, dari sekarang. Nah, di dalam CG nanti anak-anak kita akan bertumbuh dalam pengajaran yang baik. Mereka akan dibimbing oleh mentor, oleh leaders CG mereka masing-masing. Dan tentunya para leaders CG dan mentor ini akan berkolaborasi, akan berpartner, bekerja sama dengan orang tua daripada anak-anak. Nah, kami telah mempersiapkan kurikulum. Untuk pengajarannya kita disupport oleh ICC, ada teman-teman dari GPCC juga yang membantu kita bagaimana membangun sebuah kurikulum yang berjenjang, yang benar-benar akan membawa anak-anak kita punya pengenalan yang baik, pengetahuan yang baik akan firman Tuhan. Sebab itu saya mengajak setiap orang tua, papa mama yang ada di rumah ini, mari support program ini, mari dukung program ini untuk kebaikan anak-anak saudara, untuk melihat mereka bertumbuh dengan sangat baik. Nah, saya ingin saudara bisa mendukung anak-anak saudara untuk terlibat di dalam program ini. Dan juga sebagai gembala, saya mengajak kepada semua jemaat yang di rumah, yang mulai dari youth, pro-M sampai family, saya ingin mengajak saudara menjadi volunteers, menjadi mentor, menjadi leaders daripada CG Kids ini. Kami membutuhkan begitu banyak tenaga. Mungkin ada mama-mama yang terbeban juga ingin menjadi mentor, atau ada anak-anak muda, anak-anak di Pro-M rindu sekali untuk melayani Tuhan. Mari jadi mentor, jadi leaders untuk CG Kids ini, karena akan ada begitu banyak CG Kids kita akan buka di tahun ini, dan kami akan segera melakukan pelatihan buat saudara. Kita akan training saudara, mempersiapkan saudara dengan sangat baik bagaimana menjadi gembala bagi komunitas, bagi kelompok-kelompok kecil ini. Dan saya percaya dengan pelatihan yang baik, dengan training yang baik, akan ada volunteers, leaders yang luar biasa, para pemimpin untuk Komsel ini. Jadi lewat video ini saya mendorong, mengajak semua orang tua mendukung program ini, mendukung anak-anak saudara terlibat di dalamnya. Kami akan segera menghubungi saudara, dan juga mengajak jemaat, pelayan Tuhan, all volunteers untuk bergabung dalam program ini, menjadi mentor, menjadi leaders untuk Connect Group yang baru ini. Puji Tuhan, mari kita level up, mari kita semangat melayani Tuhan, berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati kita semua, dan saya bisa menghubungi juga nomor telepon yang ada di bawah ini kalau saya ingin terlibat di dalamnya, supaya kami bisa segera memfollow up saudara untuk mempersiapkan saudara untuk mengikuti training dalam waktu dekat ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya percaya semua Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini mengalami sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Karena tadi kita sudah memuji, menyembah, meninggikan Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online, baik itu lewat Facebook maupun lewat YouTube HCC. Kami sangat bersuka cita Bapak Ibu bisa bergabung bersama dengan kami. Kemudian ada penyampaian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan untuk CG, karena situasi dan kondisi sekarang ini tidak memungkinkan bagi kita. Diharapkan setiap CG-CG yang ada bisa melakukan ibadah secara online, entahkah itu via Zoom atau dengan cara apapun kita bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman kita. Kalaupun ada di antara Bapak Ibu yang rindu untuk bertemu
CG secara fisik itu diperbolehkan asalkan jangan melebihi dari protokol kesehatan yang dimaksud dan tetap memakai masker. Kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada demi keamanan dan kesehatan kita bersama. Kemudian selanjutnya ibadah online untuk doa malam itu akan tetap kita adakan itu setiap hari Jumat jam 7 malam. Sangat diharapkan kehadiran bahkan kerinduan semua Bapak Ibu untuk kita bersama-sama berkumpul beribadah sekalipun via online. Kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, bahkan menaikkan setiap doa-doa dan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Kemudian pengumuman selanjutnya untuk persembahan sulung itu masih tetap dibuka sepanjang bulan Januari ini bagi Bapak Ibu yang punya kerinduan untuk memberikan persembahannya untuk Tuhan melalui persembahan sulung. Bapak Ibu bisa mentransfer di barcode yang ada di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebentar kita akan sama-sama memberikan persembahan syukur kita secara online dengan rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Namun sebelumnya saya rindu kita lihat bagian firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17a. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Daud adalah salah satu tokoh yang sangat dikenal dalam Alkitab bahwa dia adalah tokoh yang sangat mengasihi dan mencintai Tuhan. Buktinya, ratusan pasal dalam kitab Mazmur Saudara, itu ketika kita baca di sana membuktikan bahwa Daud itu begitu mengasihi dan mencintai Tuhan. Ada bukti lain lagi. Saya katakan kenapa Daud adalah salah satu tokoh besar di Alkitab yang terkenal sangat mengasihi dan mencintai Tuhan. Waktu Salomo mau membangun bait suci, saudara, firman Tuhan mencatat bahwa Daud dia sukarela dan dengan tulus ikhlas mempersembahkan harta miliknya untuk membantu pekerjaan Tuhan. Bahkan dalam firman Tuhan di sana dikatakan, Daud berkata, "Karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas, perak, kepunyaanku sendiri 300.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, persembahan yang demikian besarnya saudara, Daud itu serahkan kepada pembangunan rumah Tuhan. Ini membuktikan bahwa Daud ini betul-betul mengasihi dan mencintai Tuhan. Dengan sukarela, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sukacita, dia membawa harta miliknya dipersembahkan untuk pembangunan rumah Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara kita berkata, tapi saya kan tidak punya harta seperti yang dimiliki oleh Daud. Saya tidak punya emas, perak, dan lain sebagainya. Atau mungkin ada yang berkata, saya kan tidak punya uang sebanyak itu untuk saya persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan, persembahan kita kepada Tuhan tidak selamanya dalam bentuk harta yang kita miliki. Tetapi persembahan kita kepada Tuhan sebagai bukti kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Kita bisa memberi hidup kita kepada Tuhan, katakan amin. Kita bisa memberikan tenaga kita untuk Tuhan. Kita bisa memberikan waktu kita untuk Tuhan seperti saat ini. Karena kita mengasihi dan mencintai Tuhan, kita luangkan waktu untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita
kita persembahkan seluruh hidup kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Bahkan mungkin ada yang berkata, saya tidak punya uang sebanyak itu, tapi saya mau katakan dengan talenta yang Tuhan percayakan, kita bisa melayani Tuhan. Dengan karunia yang Tuhan percayakan, kita bisa melayani Tuhan sebagai bukti kasih, sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya sungguh percaya setiap kita yang mengasihi dan mencintai Tuhan, kita mau melakukan apa saja untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Iya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika sebentar akan memberikan persembahan syukur, nanti Bapak Ibu melihat nomor rekening yang tertera di layar kaca Bapak Ibu, entahkah itu perpuluhan, entahkah itu diakonia, entahkah itu persembahan atau buah sulung, ya dipersilakan bagi Bapak Ibu untuk menabur buat pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari sekali lagi kita siapkan hati kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan kali ini akan terus menguatkan, meneguhkan setiap kita menjadi pribadi yang tetap kuat di dalam Tuhan. Mari sekali lagi kita memuji, menyembah Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia, kan ku angkat tinggi, oh, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Kau setia, oh your presence, oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Shalom keluarga HCC yang luar biasa. Saya percaya di hari Minggu ini kita semua akan mengalami kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan yang pasti kita selalu mengalami mujizat dari Tuhan. Nah, di hari Minggu ini saya menyapa bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang baru menyaksikan Sunday Service online. Saya sungguh bersuka cita dan pastikan Bapak Ibu excited dengan mengaminkan firman say yes di kolom live chat di channel YouTube atau Facebook page, dan saya percaya firman yang disampaikan tidak akan pernah sia-sia. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami hadir di sore hari ini Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus saja yang memberikan hikmat, memberikan pewahyuan bagi setiap firman yang disampaikan, bagi setiap pesan yang anak-Mu sampaikan ini Tuhan. Biar menjadi rema dan kekuatan bagi kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus, urapi anak-Mu yang terbatas. Biar apapun yang Tuhan mau sampaikan, aku bisa menyampaikannya dengan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman di hari ini saya memberikan judul Remember the Name. Kenapa kita harus mengingat
sebuah nama. Dan bagi saya, sebuah nama adalah hal penting yang perlu kita ingat ketika kita dibantu seseorang, ketika kita diberikan sesuatu oleh seseorang. Kita perlu tahu, bahkan ketika kita dikirimkan paket sekalipun, kita perlu tahu dari mana dan siapa pengirimnya. Karena kenapa? Karena dengan demikian kita sebagai orang yang mengasihi, kita pasti suatu hari kita pasti akan memberikan sesuatu kepada orang itu. Nah, dalam hidup berkeluarga, ketika kita memiliki anak, pastinya saya punya anak, pasti kita akan memberikan nama yang baik buat anak kita. Nama anak saya adalah Scarlett Audrey. Scarlett, saya ambil nama Scarlett di depan karena saya ngefans sekali dengan aktris Hollywood Scarlett Johansson, dan karena semangatnya dan sifat optimisnya yang saya suka dalam kepribadiannya. Dan nama Audrey diartikan itu dengan kata anak perempuan yang kuat, pemberian dari Tuhan. Nama Audrey diberikan oleh kakak saya. Kenapa? Karena awalnya saya mau memberikan nama saya lupa. Tapi yang pasti bukan Scarlett Audrey, yang pasti bukan Audrey. Nah, ketika itu kakak saya bilang, selipin nama dong, kasih nama Audrey katanya. Karena mama saya, dia sangat terinspirasi dengan seorang model tahun era 50-60-an yang bernama Audrey juga. Nah, singkat cerita, dalam keseharian kita pasti ada banyak kesukaran dan tantangan yang kita hadapi. Tapi percayalah, Tuhan akan selalu mengirimkan seseorang untuk membantu, untuk menolong, untuk menguatkan kehidupan kita. Dan yang pasti kita kenal dan pasti kita tahu namanya. Buat teman-teman di Connect Group, mungkin di tahun-tahun kemarin kita mengalami kesukaran, ya, kebingungan besar, dan semua berdampak bagi setiap kita yang mengalaminya. Semua orang pun mengalami. Ketika kita dalam keadaan kesusahan, kesukaran, anggota Connect Group kita pasti membantu kita, menolong, menguatkan, dan pasti kita tahu namanya. Kenapa kita harus mengingat nama? Seperti yang tadi saya bilang, kita perlu mengingat nama. Karena di dalam doa, kita bisa menyebut nama orang tersebut dan berseru kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan karena telah mengirimkan penolong bagi kita dalam kesukaran. Nah, terlebih dari semua itu, Yesus adalah sumber segalanya dalam kehidupan kita. Firman-Nya berkata, "Aku akan mengaruniakan nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus." Biarlah di dalam nama Yesus setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita perlu mengingat namanya, karena tanpa Yesus kita tidak dengan mudah bisa melewati begitu banyak tantangan, cobaan, kesukaran, apapun yang kita lewati di tahun kemarin. Buat saya dan keluarga, dan mungkin bagi saudara juga, semuanya tidak mudah.
kita lewati. Tapi kita bisa melewatinya bersama dengan Yesus. Itu sebabnya, mari kita perlu mengingat Yesus. Apapun keadaan kita, dimanapun, di titik terendah apapun, saudara, kita perlu mengingat Yesus. Sama seperti Ayub. Ayub, kita tahu kisah Ayub, dia orang yang sangat saleh di hadapan Tuhan. Orang yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sungguh mengasihi kehidupan Ayub. Hingga satu hari, Tuhan mengizinkan Ayub dicobai iblis. Tapi Tuhan berkata kepada sang iblis, sayangilah nyawanya. Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayat sebelumnya mengisahkan tentang keadaan Ayub yang mulai dicoba iblis. Dia kehilangan segala sesuatu yang dia punya, ternak, anak, dan semuanya. Sampai satu hari, istrinya berkata, dalam bahasa aslinya, istrinya berkata, Baruch Elohim Femos. Baruch Elohim Femos. Yang artinya, kutukilah Allahmu dan matilah. Dia bilang, curse your God and die. Bukan tipe Ayub untuk mengatakan hal seperti itu. Karena Ayub sungguh mengerti dan memahami keadaan yang dialami. Karena kenapa? Tuhan izinkan Ayub dicobai. Nah, saya akan menceritakan satu kisah, yaitu istri Ayub. Istri Ayub yang pertama adalah Sitidos, yang bernama Sitidos. Mungkin Alkitab tidak mencatatnya, tapi saya mempelajari dari Bible study di Book of Job. Istri pertama Ayub bernama Sitidos, atau yang diambil dari kata sitis. Namanya mungkin memiliki akar yang sama dengan kata setan atau iblis. Dalam bahasa Ibrani atau adalah unfaithful wife atau istri yang tidak setia. Bahasa Ibraninya itu adalah sota. Dia ada seorang istri, Ayub adalah seorang putri, dan Ayub adalah pemimpin suku. Tanggapannya terhadap kehancuran mereka adalah untuk pergi dan masing-masing mencari hidup. Nah, akhirnya sampai tanpa sepengetahuannya Ayub, dan Alkitab pun tidak mencatatnya, dia menjual rambutnya kepada iblis dengan imbalan 3 potong roti untuk kehidupannya. Karena kenapa? Karena Ayub tidak memiliki apa-apa lagi. Ayub sama sekali direndahkan. Ayub kehilangan segalanya. Itu sebabnya iblislah yang memasukkan kata Baruch Elohim Femos kepada istri Ayub. Setanlah yang memasukkan kata curse your God and die. Kutukilah Allahmu dan matilah. Nah, sama
kejadian yang cukup bagi Ayub sangat menyedihkan bagi Ayub adalah ketika istrinya pergi meninggalkan, anak-anaknya meninggal, dan ketiga temannya Elifaz, Bildad, dan Zofar pun sungguh merendahkan kehidupan Ayub. Bahkan ketiga teman Ayub ini memberikan nasihat yang buruk. Udah, Tuhan udah gak sayang sama kamu. Makanya kamu mengalami hal seperti ini. Tuhan udah gak ada dalam hidup kamu. Makanya tinggalin aja lah. Udah maki aja Tuhan. Dan mungkin teman lainnya berkata, udah, kamu hidup begini aja. Kamu gak akan berubah gimana-gimana kok. Toh kamu sudah penyakitan seperti ini. Sudah kehilangan segalanya. Kamu mau hidup bagaimana lagi? Ya udahlah, pasrah aja. Kisera-sera gitu kan. Mungkin teman-teman ini mengira-ngira juga perbuatan dosa apa yang sudah Ayub lakukan sehingga mengakibatkan Ayub mengalami cobaan sedemikian rupa sehingga Ayub kehilangan segalanya. Nah, ketika Ayub dicobai, Ayub tidak mengatakan satu patah kata apapun untuk memaki Tuhan. Ayub sungguh menjadi teladan bagi setiap orang percaya, saya maupun saudara juga. Kita bisa mencontoh kehidupan Ayub. Sekalipun dia ditinggal istrinya, dia tinggalkan teman-temannya, dia kehilangan segala sesuatunya. Tapi satu hal, Ayub tetap teguh imannya dalam Tuhan. Ketika tahun lalu kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19, tidak mudah bagi kita untuk melewatinya. Tetapi kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya Tuhan sungguh menyertai kita. Tuhan sungguh memproteksi kita sekalipun ada orang-orang yang berkata, udah pasrah aja dengan bisnismu, toh nggak akan pulih. Udah, lepaskan aja semua harta milikmu, toh kamu hanya tetap sakit begini aja. Udahlah, kamu nggak akan bisa mengalami pemulihan lah, pasrah aja. Banyak orang mengatakan hal itu, tapi ingatlah bahwa Tuhan sungguh tetap ada apapun keadaanmu, dan Tuhan tetap baik sekalipun Bapak Ibu Saudara tidak melakukan hal yang Tuhan inginkan. Ketika kita mengalami situasi apapun dalam kehidupan, ketika kita mengalami musim apapun, ketika kita susah, mari datang sama Tuhan. Ingat namanya, ingat kebaikannya. Nama Yesus yang bisa memulihkan, nama Yesus yang bisa mengubahkan, nama Yesus yang bisa memberikan terobosan, nama Yesus yang sungguh bisa memberikan mujizat bagi saya dan saudara. Percayalah, hari ini pengharapan masih ada. Itu sebabnya kita masih hidup. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, apapun keadaan Bapak Ibu saudara,
apapun yang saudara alami saat ini, bahkan apapun yang saudara rasakan selama tahun lalu, mari kita tarik nafas bersama. Ketika kita masih bisa menarik nafas kita, kebaikan Tuhan sungguh masih ada. Tuhan masih menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan sungguh masih menyertai saya dan kita semua. Apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, bisnis omset menurun, bisnis kacau, usaha terbengkalai, apapun itu, ingat kebaikan Tuhan yang sudah memelihara kita di tahun lalu, di tengah-tengah krisis pandemi global. Tuhan tetap pelihara. Itu sebabnya saya dan saudara patut bersyukur bahwa kita masih bisa makan dan semuanya tercukupi. Kebutuhan keluarga tercukupi, bahkan hingga saat ini kita masih bisa beribadah bersama walaupun melalui online. Saudara, kebaikan Tuhan harus kita alami sendiri, bukan kata orang. Karena kebaikan Tuhan, pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan akan mendatangkan perubahan sikap hati, perubahan pola pikir, bahkan hal yang buruk sekalipun Tuhan sanggup ubahkan dalam kehidupan kita semua. Tahun ini Gembala memiliki visi yang luar biasa, yaitu level up. Kita semua pasti mengalami level up dalam financial, dalam fisik, dalam segala hal yang sedang kita gumuli bersama. Segala hal yang sedang kita hadapi bersama, kita impikan, sedang kita doakan. Tuhan akan membawanya naik ketika kita selalu bersyukur dan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami secara pribadi. Doa saya, kita semua sepanjang tahun ini, mari bangun mezbah doa kita kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa membalas apa-apa selain kita berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan secara pribadi. Kita ngobrol sama Tuhan, kita berbicara sama Tuhan, kita mengucap syukur untuk apapun yang sudah Tuhan berikan sepanjang tahun kemarin. Bahkan kita bisa memasuki tahun yang baru bersama keluarga. Saya berdoa sungguh setiap kita mengalami kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan mari, apapun keadaan saudara, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah memaki Tuhan. Dan mari kita ingat namanya dalam setiap hari, dalam setiap doa, setiap renungan. Mari kita ingat namanya, maka kita akan ingat kebaikan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya percaya setiap kita akan diubahkan dan setiap kita akan mengalami terobosan. Bahkan setiap kita akan selalu mengingat kebaikan Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kita sekeluarga. Happy Sunday. God bless you.
Puji Tuhan, saya percaya saudara sangat diberkati dengan pelajaran firman Tuhan hari ini. Reimagine. Bulan ini kita belajar mengingat kembali. Bahkan saudara kita mengingat juga kejadian buruk, keadaan tidak baik, bahkan luka-luka kita di masa lalu, bukan berarti membuka luka lama, tidak, tapi waktu kita mereimagine kembali, kita dapat melihat ada kebaikan Tuhan di dalamnya, sehingga aib masa lalu, luka masa lalu tidak menjadi sesuatu yang membuat kita malu dan terpuruk, menjadi alat untuk mengintimidasi kita, tapi justru dengan mereimagine kembali, kita dapat melihat kebaikan Tuhan, dan kita dapat merasakan bagaimana Tuhan mengubah aib, luka dari masa lalu kita menjadi kebaikan Tuhan di masa kini. Saya berdoa agar setiap firman yang saudara dengar di hari Minggu ini menguatkan saudara, membangkitkan pengharapan saudara. Saudara tidak mundur lagi, saudara semakin level up di dalam Tuhan, sehingga lewat semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku, di gereja ini kita punya sebuah rumah rohani, komunitas rohani, keluarga rohani yang namanya Connect Group. Tempat di mana kita bertumbuh di dalamnya, berbuah di dalamnya, dan kita memuliakan Tuhan di dalamnya. Nah, puji Tuhan, sudah semakin banyak keluarga HCC yang tergabung di setiap Connect Group yang ada. Mulai dari kids, youth, teens, pro-M, sampai kepada family. Nah, saya ingin juga bagi saudara-saudara yang selama ini mengikuti ibadah online kami dan menjadi jemaat online daripada HCC Palu dan Luwuk, mungkin sudah ada di kota-kota yang lain dan ingin bertumbuh lebih baik, dan juga mungkin saudara keluarga HCC yang sudah beribadah di Palu maupun yang ada di Luwuk dan sudah belum bergabung di Connect Group, maka kami akan memulai sebuah program baru yang akan kita mulai hari Rabu jam 7 malam mulai tanggal 27 Januari. Kita akan mulai namanya CG Online, Connect Group Online. Kita akan lewat Zoom dan disiarkan langsung lewat YouTube. Nah, saya mengajak saudara bisa bergabung di dalamnya yang belum punya CG, dan ingin bergabung di dalamnya, saya mengajak saudara bisa join sama-sama. Kita akan bertumbuh bersama-sama lewat CG online yang ada. Nah, bagi saudara yang ingin bergabung, yang ingin join mulai tanggal 27 Januari nanti, silakan saudara scan barcode di bawah ini atau menghubungi nomor telepon ini, maka admin kami akan segera melayani saudara dan men-follow up saudara secepatnya. Dan juga bagi saudara yang sudah tertanam di rumah ini, yang sudah bergereja dengan aktif di gereja ini, dan saudara ingin benar-benar menjadi jemaat yang ada di gereja ini, dan kami menyediakan kartu anggota jemaat bagi saudara. Nah, saudara bisa segera scan barcode yang ada di bawah ini atau WhatsApp di nomor handphone gereja ini, maka kami akan segera mengirimkan form untuk saudara isi secara digital agar data saudara segera kami follow up dan segera kami keluarkan kartu anggota jemaat bagi saudara. Nah, apabila saudara kesulitan untuk mengisi secara online, maka saudara bisa datang di kantor gereja setiap hari kerja maupun di ibadah hari Minggu, maka staf gereja akan melayani saudara untuk mengisinya secara langsung. Nah, saudara, di bulan-bulan seperti ini, di waktu-waktu yang seperti ini, kita belum tahu bagaimana keadaan selanjutnya. COVID ini, keadaan lingkungan, bisnis, semua kita, karena situasi yang dengan cepat berubah, situasi yang cepat berubah menjadi buruk, bahkan baik, dan cepat mengalami situasi yang tidak jelas hari-hari ini. Dan kami sangat peduli dengan keadaan saudara. Sebab itu, beberapa hari yang kemarin kami telah mengumpulkan data dari setiap pemimpin CG, dari jemaat-jemaat yang sedang mengalami kekurangan dan kesulitan. Dan kami telah menyalurkan paket sembako kembali untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan. Terima kasih untuk kepedulian saudara. Terima kasih untuk hati saudara yang mengasihi jiwa-jiwa, yang sudah menyalurkan berkat saudara yang kuat menanggung yang lemah lewat rekening diakonia gereja. Terima kasih sekali, dan saya percaya setiap benih yang sudah saudara tabur itu tidak pernah sia-sia. Saya sebagai gembala sangat bangga dan bersyukur untuk jemaat yang punya hati yang sangat luar biasa, mengasihi pelayanan, mengasihi jiwa-jiwa, sehingga lewat gereja ini kami dapat terus menyalurkan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, saudara, apabila saudara atau keluarga di rumah saudara mengalami karantina mandiri atau terkonfirmasi COVID, mungkin reaktif dan harus ada di rumah selama beberapa waktu ke depan, maka tolong informasikan kepada kami, bisa menghubungi nomor telepon di bawah ini, untuk kami dapat membantu saudara
untuk mendoakan saudara secara online, lewat telepon, dapat mensupport dan menguatkan saudara. Bahkan kami dapat menyediakan vitamin bagi saudara, makanan yang sehat bagi saudara, buah-buahan bagi saudara. Kami dapat memberikan perhatian yang lebih kepada saudara. Beberapa hari yang kemarin, kebetulan ada 2 daripada anggota kita yang reaktif dan mereka harus ada di rumah mereka untuk diisolasi, dan saya bersyukur bahwa kami dapat menyalurkan vitamin, makanan sehat, buah-buahan buat mereka. Itulah tubuh Kristus. Jadi bagi saudara yang mungkin sedang karantina di rumah, jangan malu, jangan bersembunyi, jangan sendiri. Kita ini keluarga. Kita harus saling memperhatikan sebagai sebuah keluarga di dalam rumah ini, dan kami gereja ingin sangat menolong saudara bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Silakan hubungi kami. Jangan malu, saudaraku, jangan malu, jangan sungkan, hubungi kami agar kami bisa menjangkau dan melayani saudara lebih baik lagi. Kami dari staf gereja akan mendampingi saudara, mensupport dan menguatkan saudara, karena saudara perlu tahu bahwa saudara tidak sendiri melewati keadaan ini. Karena kami mengasihi saudara, dan terlebih lagi Tuhan sangat mengasihi saudara. Puji Tuhan, sekian pemberitahuan dari saya, pengumuman dari saya, dan saya berharap semua saudara tetap sehat, tetap patuhi semua protokol kesehatan yang ada, tetap menjaga hati saudara, karena Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat. Tetap bahagia bersama dengan keluarga saudara, makan yang sehat, istirahat yang baik, tetap jaga kesehatan saudara, dan teruslah menikmati kebaikan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Sebab itu, mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri sama-sama, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan mari kita berdoa. Bapak, bersyukur buat kebaikan-Mu, bersyukur buat kemurahan-Mu. Terima kasih untuk ibadah hari ini, ibadah yang luar biasa. Kami merasakan hadirat Tuhan, penyembahan yang luar biasa. Kami merasakan bahwa Tuhan hadir menjamah setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu yang menolong setiap kami untuk mereimagine kembali, mengingat kembali, merenungkan kembali tentang kebaikan-kebaikan Tuhan di saat-saat terburuk di hidup kami. Dan kami bersyukur bahwa di dalam semua yang terjadi, kami mengalami kebaikan Tuhan, kami mengalami kemurahan Tuhan yang luar biasa. Bapak, bersyukur buat semua jemaat yang bisa beribadah hari ini. Kami percaya kami ditolong Tuhan, kami dikuatkan Tuhan, kami dijamah Tuhan. Hamba berdoa, sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus, kuatkan yang lemah, cukupkan kebutuhan kami, berkati bisnis, usaha, pekerjaan, karir kami, keuangan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, mereka akan tetap kuat di dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan. Hamba berdoa setiap keluarga berbahagia dalam nama Yesus. Suami, istri, orang tua, anak diberkati, bahagia, sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk semua hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani. Dan juga bersyukur untuk setiap benih persembahan jemaat. Bersyukur untuk perpuluhan yang dikembalikan ke rumah Tuhan. Bersyukur juga Tuhan untuk iman mereka, untuk menabur di awal tahun dengan persembahan sulung mereka. Karena mereka mengasihi Tuhan. Hamba berdoa diberkati dalam nama Yesus. Karena kami percaya benih baik yang ditabur dengan sungguh-sungguh akan menuai tuaian yang luar biasa di dalam nama Yesus. Kami percaya sepanjang minggu ini kami diberkati, kami sehat, aman dalam perlindungan Tuhan. Bersyukur buat kemurahan, berkati ibadah minggu depan, kami akan ibadah bersama di gedung gereja ini, berkati semua program gereja ini, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami angkat kedua tangan kami di hadirat-Mu dan menerima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat saat ini. Tangan-Mu tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang dikerjakan oleh tangan-Mu, Tuhan buat berhasil, sukses, diberkati Tuhan. Engkau dan keluarga-Mu bahagia. Engkau tidak hanya diberkati, tapi Engkau menjadi berkat, dan lewat hidup-Mu nama Tuhan dipermuliakan. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai
aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa.